Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mencoba menjelaskan mengenai peranan teori ekonomi dalam analisis kebijakan ekonomi. Mohon disimak baik-baik ya teman-teman. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 mata kuliah Ekonomi Publik Universitas Siliwangi dengan anggota pertama ada Gina Alamsa dengan NPM 19216544. Kemudian ada Meisi Hotam dengan NPM 19216545. Kemudian ada Agus Rahmat dengan NPM 19216543. Dan terakhir ada Dian Rahmawati dengan NPM 1921655104. Pertama, mengenai peranan teori ekonomi. Pandangan terhadap suatu masalah dalam ekonomi akan bermacam-macam karena memang dalam ilmu ekonomi sendiri terdiri atas berbagai macam aliran atau mainstream ekonomi. Nah, dengan demikian, analisis terhadap suatu masalah yang sama akan mempunyai hasil yang berbeda-beda ketika ekonom yang menganalisisnya mempunyai acuan mainstream yang berbeda. Begitupun suatu kebijakan yang sama ketika dianalisis akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap perekonomian ketika dianalisis oleh ekonom dengan latar belakang aliran yang berbeda. Bahkan dengan diubah asumsinya, maka ekonom yang sama pun akan menghasilkan analisis yang berbeda. Contohnya, pemerintah memberlakukan kenaikan tingkat pajak penghasilan. Dari kebijakan ini kemudian akan menghasilkan berbagai analisis sesuai dengan acuan yang digunakan oleh para ekonom. Untuk ekonom yang berhaluan konservatif akan beranggapan bahwa dengan kenaikan tingkat pajak maka akan menurunkan tingkat jam kerja sehingga perekonomian menjadi lesu. Dalam pandangan ekonom konservatif, ini cenderung bersifat merusak perekonomian. Sebaliknya, menurut pandangan ekonom liberal, berpendapat bahwa kenaikan tingkat pajak akan memberikan peluang lebih besar pada redistribusi pendapatan yang dapat meratakan pendapatan. Meski mempunyai dampak penurunan ekonomi, namun dampak negatif ini tidak akan lebih besar daripada manfaat yang didapatkannya. Selanjutnya mengenai analisis empiris. Kita lihat grafik pengaruh pajak terhadap keseimbangan di samping. Kita akan membaginya menjadi variabel sebelum dan setelah dikenakan pajak. Variabel-variabel tersebut yaitu budget constraint, pendapatan, jam bersantai, keseimbangan, dan utility. Kita bisa lihat semua variabel tersebut menurun setelah dikenakan pajak. Hal ini karena dengan peningkatan pajak, maka anggaran akan berkurang karena dipakai untuk membayar pajak yang membengkak. Begitupun dengan pendapatan dan jam bersantai yang justru akan bertambah karena dismotivasi atau disinsentifikasi kerja. Kemudian utility atau kepuasan juga yang berkurang. Namun, analisis ini akan berkebalikan ketika asumsinya dibalik. Artinya, ketika dikenakan pajak yang lebih tinggi, justru akan memotivasi pekerja untuk bekerja lebih keras. Ada dua kemungkinan yang terjadi. Lantas, dengan ambiguitas ini, manakah yang benar dampaknya? Untuk melihat jawaban yang benar, kita memerlukan analisis empiris. Analisis empiris ini digunakan untuk memastikan implikasi suatu kebijakan atau respon dari suatu stimulan di mana secara teori bisa menghasilkan ambiguitas. Metode analisis empiris sendiri ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada interview, yang kedua ada eksperimen, dan yang terakhir ada kajian ekonometri. Yang pertama, interview. Cara ini merupakan jalan yang paling mudah dan paling sering digunakan untuk mengetahui berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Metode ini dilakukan dengan cara menanyakan langsung kepada objek observasi atau biasa disebut wawancara dengan menggunakan teknik sampling.
yaitu mengambil sebagian dari sebuah populasi sebagai wakilnya dengan harapan dapat mengetahui respon dari masyarakat terhadap suatu kebijakan. Akan tetapi, metode interview ini memiliki kelemahan, yaitu hasil survei bisa saja tidak mencerminkan yang sebenarnya. Contohnya saja, ketika kita menanyakan kepemilikan kendaraan ataupun TV untuk mendata warga yang pantas mendapatkan BLT. Nah, di sini para warga bisa saja menyebut tidak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Yang kedua ada eksperimen. Metode ini dilakukan dengan membuat suatu percobaan dengan menerapkan kebijakan tertentu dengan asumsi bahwa variabel lainnya bisa dikontrol. Biasanya kajian ini dilakukan untuk topik ekonomi perilaku. Kelebihan dari metode eksperimen yaitu interaksi dan respon antara kebijakan yang diberlakukan dengan objek eksperimen akan terlihat dengan jelas. Meski cara ini cukup menjanjikan dalam memberi jawaban mengenai persoalan dalam perilaku ekonomi, tetapi memiliki banyak kelemahan. Di antaranya, membutuhkan sampel yang sesungguhnya. Artinya, sampel harus mewakili atau sebagai representasi dari populasi yang dipertimbangkan sebagai pelaku dalam kegiatan ekonomi yang sesungguhnya. Kemudian, awareness atau kesadaran manusia sebagai objek eksperimen, karena eksperimen lain biasanya menggunakan benda mati atau binatang, sehingga kesadaran manusia sebagai objek eksperimen harus diperhatikan. Kemudian biaya penelitian yang cukup besar. Yang terakhir ada kajian ekonometri. Kajian ini menggabungkan antara teori ekonomi, analisis statistik, dan kemampuan matematis dari ekonom. Kajian ini dilakukan untuk melihat reaksi dari kegiatan ekonomi dengan melihat perilaku yang telah diobservasi. Kelebihan dari kajian ekonometri, pertama, melihat kejadian yang natural yang telah terjadi. Kemudian datanya bersifat aktual, walaupun ada sebagian data yang sifatnya hasil persepsi dari responden. Contohnya dalam simplikasi ke model, seperti di samping adalah model dari penawaran tenaga kerja. Adapun kelemahan dari kajian ekonometri, pertama, koleksi data yang bersifat non-eksperimental sehingga interaksi pelaku ekonomi kurang terlihat. Kemudian, kesalahan dalam menentukan model yang paling tepat karena begitu banyak kemungkinan model yang dapat digunakan untuk melihat aksi reaksi dalam kegiatan ekonomi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari awal sampai akhir. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman ya, dan sedikit banyaknya bisa jadi manfaat untuk kita semua. Semoga di lain waktu kita dapat berjumpa kembali. Terima kasih.